supaya tugas jelas provinsi bersama, kabupaten bersama, tokoh-tokoh masyarakat bersama, gereja bersama, begitu. Sekarang ini saya buat ke gubernur bupati dari pusat, desa, dana desa yang banyak sekali turun. Semua tidak ini. Jadi ini peran-peran ini harus diinikan sehingga jangan seolah-olah provinsi hadir dan bawa ini bisa. Kita tidak punya PLN. Freeport itu tahun ini tidak pakai kegiatan provinsi lain, dia hanya pakai kabupatennya. Tidak ada PLN. Kabupatennya saya hari ini milik Freeport itu milik kabupatennya. Sehingga kemarin provinsi dapat 100 sekian miliar, setiap kabupaten 160. Kita ini semua menuntut transfer pusat. Ya. Dan saya mau kasih tahu waktu saya bicara sampai dulu orang jadi kecil. Coba kecil saya. Apalagi sekarang sudah beda lagi. Aturan hari ini saya pastikan sampai OPD ini sampai hari ini belum tidur karena batas waktu kata orang. Untuk ikut semua dengan data, untuk semua ikut bagus. Kalau tidak itu bapak dan kabupaten, dengan provinsi ini juga belum turun saya dengan hal itu. Harus bagus malah kita aparatur ini tidak bisa tidur, harus kerja keras. Tidak bisa tidur, kalau tidak lain malah otsus juga kecil. Saya tahun ini itu 200 karena kinerja bagus tahun 2022. Kabupaten lain di bawah, otsus karena kinerja jelek. Daud juga begitu sekarang, apa. Jadi harap ini kita harus kasih edukasi ke rakyat. Ya. Jadi mulai pemerintah provinsi saya lihat ini uruskan soal daerah terus yang saya kasih tahu. Ya itu hal kedua. Hal ketiga, saya setuju dengan konsep satu waten dan konsep pengembangan wilayah. Jadi sekarang orientasi Jalimo Wamena itu di orientasinya pendekatan lewat kolektivitas Jayapura. Tapi berikut 20 tahun ke depan, Manteng dengan Tol itu sudah proyek dari Nabire dengan itu yang direncanakan untuk kita kerjasama. Kabupaten Toli dan Manteng bikin perencanaan jalan berapa, provinsi berapa, APBN berapa, sudah 20 tahun itu konek. Begitu. Kami itu pendekatan Jayapura, Merauke dan PNG. Ini hubnya 3 provinsi, Papua Pegunungan, Papua Induk, Papua Selatan dan PNG ada 4. Pendekatannya itu. Jadi kita banyak konek Jayapura oksigen, Boben Ibu. Dan tentang kereta api tadi sudah kami berdiskusi dengan ini kan untuk sudah studi dari Merauke sampai oksigen. Coba dibangun kereta untuk dia bangun angkut material dan lemas nantinya. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita bicara dari situ konek oksigen. Jadi pendekatannya seperti itu. Lalu dari jauh timur akan di oksigen, tapi tersendat dari Jakarta. Tinggal 20 kilo menghubungkan di oksigen. Duga jadi integrasi. Duga jauh timur dia bicara satu klaster pengembangan. Nah di sini ini dipersiapkan untuk kota. Dia bikin konsep kota. Karena ibu kota ada di kota Badia, ibu kota provinsi. Jadi sudah harus selesai Bupati Wamena. Jangan tunggu gubernur. Ya itu sudah pasti karena setiap ibu kota provinsi itu kota. Dan demikian rancangan desa kita di RPJM. Pembangunan ini untuk kota kemajuan kota Papua Pegunungan ini sudah berpikir ke tempat mungkin di daerah Aplen di bawah. Antara ini Nawa, Aboy, terus Jalino di sini untuk kota masa depan Papua Pegunungan. Sehingga di sini ditata jadi kota kebudayaan, kota menjadi tadi yang kekhususan untuk mungkin penyebaran ini kota peradaban pertama desa yang terus kita ciptakan honai-honai yang ada yang harus berdiri itu ciri khas. Lalu nanti berikut next itu kita di kebudayaan yang selama ini kita bilang bila ada itu tidak dalam konteks antropologi yang menentu wilayah kebudayaan sudah diteliti. Sorong Samana itu ada 12 wilayah kebudayaan.
Ya, jadi kita di sini itu dua wilayah kebudayaan, wilayah kebudayaan Lapang dan wilayah kebudayaan Okmek dan Mini. Okmek Mini dan Pemuda Minang lari sampai Telekomin turun sampai di bawah satu tempat itu satu wilayah kebudayaan. Seperti itu. Sehingga ke depan juga nanti seperti itu. Ya, dan berikut kita sudah punya aset yang kedua, sudah Universitas Bali. Universitas Bali ya kemarin sudah dibuka. Terus Universitas Bali itu aset kita. Dari ke depan kita rencanakan untuk memegang amanah belajar sini berkuat. Karena apa? Kita harus evaluasi. Yang kita ingin berkuat datang ini sekarang bagaimana? Ada kontribusi apa ini kan tidak? Kalau tidak itu menjadi apa namanya beban daerah akan menjadi pegang mudah di intelektual dan akan melewati kita. Dan harus kita evaluasi. Dari bangun berkuat di sini. Kita kirim banyak ke sana tapi akan balik itu seperti apa? Kita nanti evaluasi. Sehingga saya mendukung Bapak Kepala Dinas, kita mulai ruang investasi ini karena apa? Secara ekonomi kita makin kuat. Saya bahkan sekarang mulai hampir tergerak di Jayapura, Jawa Tengah, Jakarta, tempat ini kita hidupkan di sana. Dari berikut itu kita bagaimana harus orang bawa uang di sini. Dan itu yang kita harus berpikir para berbuat. Mulai tahun depan berpikir program pendidikan PAUD di Universitas Bali, kirim situ dan tadi guru itu suruh ngajar di situ sampai siapa yang lain. Dan ini juga begitu. Kemarin saya sudah kesusahan tahun depan 2 buku matematika dan bahasa Inggris nanti disiapkan di Omni. Sehingga secara ekonomi juga kita buka di sini. Kasih banget di sini. Memang dari dulu sama di Bapeda itu selalu saya protes program Surya. Saya di Bapeda usul supaya kita bangun di Papua supaya dari seluruh kabupaten itu bisa datang dan kita bisa maju. Sekarang kan maju di Tangerang sana. Semua kita yang bangun gedung tinggi, semua yang kita hidupkan. Jadi harus bukan makanya saya di dalam besar yang sini karena saya belajar di Jogja. Satu RT itu 7-8 besar. Dari waktu saya dengan dirjen tidak ada. Itu harus bangun di hutan apa kasih sekarang. Tapi jangan tahu seperti itu. Jadi harus kita membuat itu. Karena potensi kita belum ada industri untuk menghidupkan PAD. Bagaimana ciptakan sebuah pendidikan memang menjadi penerimaan kita untuk teman-teman bisa masuk di sini untuk gerak sana. Yogyakarta itu 4 triliun tahun fiskal di sana apa? Seluruh dunia baru 4 triliun dari pendidikan bermaju. Kan hormat nanti ke depan bicara perasaan nanti. Kita